Nah kan pernah damai Israel dan Palestina itu, kalau Israel sama Palestina damai itu katanya kiamat, nah, kan gitu kan kalau di suratan Al-Quran. Tapi kita di sini musisi yang peduli, ya kita protes ya pakai karya yang nyata. Dulunya saya itu suka Avenged kan, dulu Avenged itu dulu kan, iya. Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Cipeng di sini, masih bersama saya Brakos. Kali ini saya dikeroyok banyak orang nih di sini. Mereka adalah Teatring. Baru kali ini saya diserang 6 orang. Semoga saya tidak nervous nih. Apa kabar semuanya, Teatring? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketika dikontak untuk mengajak interview Teatring ini, saya bingung harus berpenampilan seperti apa. Jadi saya mencoba pakai kemeja, mencoba rapi dengan mbak-mbaknya, mas-masnya yang pakai sarung dan sebagainya. Saya sedikit agak bingung. Oke, kesibukan Teatring saat ini apa? Bisa diceritakan dari semuanya mungkin. Selesaikan album sih, selesaikan album. Iya. Karena enggak ukurnya setiap band itu kan karyanya. Ya. Jadi kita dandani karya yang jami, sama dandani lagu yang istilahnya ada bolong-bolong, kita tambal sulam. Kalau boleh tahu untuk teman-teman yang mungkin pemirsa saya Brakos yang belum tahu Teatring ini bermain musik yang seperti apa, bisa diceritakan nggak? Heavy metal juga, sama rock eksperimental juga. Kita ini kan namanya Teatring, menuju ke Dream Theater juga kita. Dari kata teater loh mas, pertunjukan. Jadi intinya yang kita gagas memang kalau di Malang, kalau dulu mungkin zamannya Cipeng masih banyak ya, era-era festival gitu. Kalau zaman sekarang genre kayak kita yang mungkin bisa dihitung tangan. Influence kamu utama memang Dream Theater, Angra, Trivium, Inflame, ke arah sana. Pertamanya kita itu festival ya. Karena festival yang sepi mas zaman sekarang. Iya memang. Hanya mulai jalan gig indie. Ya karena kan eranya hari ini kan bukan yang festival kayak dulu ya. Iya. Mungkin setelah festival muncul parade. Era aku itu parade setelah festival ya, festival parade. Mungkin sekarang ya akhirnya muncul di gigs ya. Nah, kenapa memilih rock yang seperti Dream Theater dengan penampilan secara visual panggung yang ibaratnya sangat religius ya? Pasal dia yang jawab. Ya silakan. Silakan. Ya. Nah, kenapa kok ambil Dream Theater gitu ya? Karena memang kita pengennya beda dari yang lain. Karena kan kami sendiri terlalu pakai lah langsung kalau itu sakit lah. Coba nggak wajah baru. Terutama kan kalau di Malang, di Malang juga kan dikit gitu. Ya kan. Jadi kami ingin kualitas musik di Kota Malang itu ada nggak sih yang bisa dieksplor lagi gitu. Terus kenapa kok pakaiannya religius ya itu tadi karena memang inginnya beda dari yang lain. Itu berani beda. Berani beda. Masalah kan ya mohon maaf sebelumnya saya agak shock ya hari ini dengan tampilan yang sangat muslimah, dengan membawakan musik yang
bisa dikatakan rock yang detail ya. Kalau kita ngomongin drum beater kan penuh rock yang matematik, penuh rumus dan lain sebagainya gitu. Ya, ketika dengan mbaknya yang berhijab dan lain sebagainya, jadi mengingatkan saya itu kayak VOB gitu. Ya, dia dengan sangat berani membawakan musik metal di kancah internasional. Akankah teater ini akan melangkah ke sana gitu? Insya Allah. Insya Allah ya. Step-stepnya yang hari ini sudah dilaksanakan seperti apa? Sebenarnya kita masuk ring acara ya Mas. Ring acara yang pertama, hampir semua ring acara di Malang ini yang seperti Kick Fest ataupun fest-fest apapun, itu alhamdulillah kami sudah injakkan. Ya. Baru nanti yang kedua kita rambah ke arah provinsi dan Indonesia. Kebetulan alhamdulillah kan di akhir 2024 di Tering direkrut sama manajer, ada manajernya Mbak Mary Jona. Jadi ya alhamdulillahnya lebih terarah lebih terarahnya. Mbak ini harus gimana? Jadi contoh karya ini diapakan? Gini terarah. Ya, jadi kalau dulu kan terus terang dengan genre yang seperti ini, kapabilitas Malang yang kayak gitu, apalagi musik anak sekarang kan, kalau ya bukan sedikit menyentil ya, tapi kita berbicara umum kan yang dikenal kan ya umumnya di Malang kan kayak gitu kan, basicnya mungkin HC, punk atau apa. Kami kan punya yang substansi bermusik yang berbeda. Nanti di sana kan cari pasarnya otomatis kan sekarang gini, orang dari lagu Dream Theater ya, tidur kan nggak boleh nah itu otomatis dengan umur yang bisa dibilang Gen Z ya. Gen Z ya contohnya anakku ya, sebenarnya anakku kan Gen Z ya. Yang didengarkan ya yang beat yang lugas, cepat dan sebagainya. Ya, aku menilainya itu kalau untuk yang beat yang mikir itu kayaknya malas gitu. Nah, untuk menyikapi dengan yang kalian pilih, ya beat-beatnya hitungannya kan rumit gitu. Kalau kita ngomongin drum theater dan lain sebagainya yang genre itu ya rumit banget gitu. Menyikapinya untuk era-era saat ini seperti apa? Sejauh sebelum kita menyikapi, kita kaji dulu. Ketika kita berbicara tentang terkait mungkin di sini kita berbicara penelitian aja, harus ada rumusan masalahnya. Nanti pendahuluannya kondisi real, kondisi ideal, baru solusi yang ditawarkan. Kita lihat dulu, realnya gimana? Oh Malang seperti ini, gini. Idealnya harus gimana? Idealnya kan kita membawa idealis kita. Terus solusi yang ditawarkan gimana ya digabungkan. Anak Malang otomatis kan scream. Jadi yang model komputer itu kita pakai scream. Nah, ini screamernya, clean vokalnya di sana. Nah, baru nanti kita masukkan lagi kalau berbicara Dream Theater, sebetulnya kan banyak part jazz yang dimetalkan, 1/16, 1/4, 1/32, 3/4 kalau kita bicara teori musik loh. Sementara umumnya underground kan cuma gana gitu kan, dedek. Ya jadi kita kombin, tapi tetap kita nggak menghilangkan ciri khas kita sebagai progresif itu sendiri. Dari sana mungkin. Untuk arti eksperimental buat teatering seperti apa? Eksperimen itu dari kata mencoba hal baru. Yang kedua, mencoba sesuatu yang tidak ada. Jadi contoh gini, ketika kita berbicara outfit ya, sekarang semuanya mungkin dibilang santri, kalau saya bilang sarung ini bukan milik Arab, itu dari jauh. Biar rocker kita, biar metal kita, biar HC, biar punk, kita tetap orang Nusantara yang harus bangga dengan produk Nusantara. Dan itu yang ingin kita angkat dulu. Kayak gitu. Satu itu eksperimen dari sisi outfitnya. Kemudian kalau dari sisi musiknya, kita memadukan musik-musik lain. Satu contoh, kita masukin lick-lick kira Joshi, Jepang kan, kemudian lick-lick Javanese lick, Sundanese lick, di instrumen musiknya loh. Nah, kemudian yang berikutnya ya dikasih sinden, seperti itu. Kasih musik jazz, karena saya sendiri sebetulnya, saya pribadi ya, itu bukan orang underground sih,
kebetulan saya jazz, bahkan dari jazz nggak ada temennya. Ya, kalau secara lirik apa yang kalian angkat gitu? Isu-isu komersial, sosial. sebenarnya sih masih itu ya. Seperti apa yang spesifiknya? Nah, spesifiknya itu kayak kita kemarin habis rilis single Prefer Gaza. Saudara kami di Palestina, yang Prefer Gaza seperti itu. Ya, kan saya tambahin ya, karena kan kalau Prefer Gaza ini bukan cuma perang perihal keagamaan, tapi karena memang di situ banyak anak-anak kecil yang nggak ngerti salah apa, tapi kenapa harus mereka yang mati, kenapa harus mereka yang meninggal, gitu. Itu sih karena kan kehidupan adalah hak semua orang kan, ya, seperti itu. Boleh nggak aku bertanya yang sedikit sarkas ya? Ya. Kalau nggak salah ya, maksudnya kalau nggak salah kan di kitab suci ini kan bahwa tanah itu memang terjanji tanah konflik gitu. Oke. Ya. Ibaratnya ya apa ini konflik yang sampai hari ini memang udah diskenariokan sama kitab suci gitu. Kalau kita berbicara itu gini Om, kalau kita berbicara tanah terkonflik itu kalau di karena saya musim ya, Quran itu dulu ini tirasi guru kulo pas mondok itu surat Al-Isra ada. Dan kalau memang dibilang kita lingkar kitab suci lain memang benar tanah yang terjadi. Tapi apakah dengan berbalut aku ngejar tanah terjanji, saya nggak harus mateni anak kecil, saya nggak harus mateni ibu hamil. Terus yang kedua, kalau Om Cipeng tadi ditanya terkait sudah di skenario seperti ini gini, memang secara sanad nas bisa seperti itu. Nah kan pernah damai Israel dan Palestina itu, kalau Israel sama Palestina damai itu katanya kiamat, kan gitu kan kalau di surat Al-Quran. Tapi di sini kita sebagai seorang manusia ada dalil lain, manjaga wajaka. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh akan membuahkan hasil. Usaha kami sebagai seorang musisi, kita kalau berangkat jihad ke sana kayaknya nggak mungkin. Lah nggak mungkin. Yang kedua, masa mau teriak-teriak takbir, juga nggak mungkin. Suka takbir keras untuk orang lain. Tapi kita di sini musisi yang peduli. Ya kita protes, ya pakai karya. Yang nyata. Kalau cuma karya protes gini gitu. Nah, tapi setiap karya itu kembali lagi ada proses fundamentalnya. Dari setiap skripsi kan bab 2 itu pasti ada kajian teorinya. Dan kita berangkat di sana. Teorinya ya dari itu tadi. Termasuk yang diutarakan jenengan. Ya, balik lagi ke ngomongin lagu Prefer Gaza ya. Alasan utama kalian ini mengangkat lagu itu seperti apa? Selain sebetulnya. Kalau itu saya tulis lagu itu sebelum saya sosialisasikan ke teman-teman, itu saya percaya banget sama surat Al-Fat ayat 1. Inna fatahna laka fatham mubina. Saat temennya tak kei siro kemenangan, itu kemenangan yang nyata. Saya percaya dengan itu. Dan yang kedua, saudara-saudara saya di Palestina itu juga harus merasakan kemenangan juga. Karena kemenangan itu pasti datang. Satu. Yang kedua, tidak ada yang namanya negara Israel dulu. Karena Israel itu kan dosa di mana-mana. Kalau kita sedikit sentil ke politik loh. Tapi ya mungkin sedikit tanda kutip kan. Tapi saya ingin percaya sama itu. Karena ketika dulu Sultan Muhammad Fateh datang ke sana untuk melakukan, ketika dia ditanya sama pelawannya, dia bilang, saya percaya dengan janji yang dijanjikan Allah Al-Quran. Itu yang kami angkat sebenarnya di sana. Kan yang setahu kan Israel itu sebenarnya dulu ya. Itu kan bukan sebuah negara. Bukan ya. Tapi kan Bani itu kan kaum yang nggak tahu akhirnya sampai ke sini menjadi seperti apa dan sebagainya. Kan memang dari dulu sampai hari ini kan memang diceritakan itu bakalan konflik gitu loh. Pasti kan sampai hari ini menguasai hampir anggaplah bisa dikatakan hampir seluruh
orang-orang yang elit global lah, bisa dikatakan ya. Ya. Menurut kalian ini apa? Maksudnya untuk mengkontrol mereka gitu. Untuk mengkontrol mereka. Ya, maksudnya entah itu secara pengetahuan ataupun ilmu atau apa kan, menurut kitab suci juga ya. Akhirnya kan ini salah satu ras yang unggul dalam artian Bani Israel gitu. Bani Israel itu kan kaumnya Nabi Musa. Ya. Dulu dia disebut sama orang Mesir, itu malah ya bangsa budak. Nah, kemudian dinaikkan derajatnya, dan Tuhan juga dinaikkan derajatnya. Dan banyak juga utusan-utusan itu kan dari Bani Israel. Nah, kalau untuk mengkonter mereka itu saya rasa banyak di media stop blog produk pro Israel gini gitu. Kalau kita jujur ya, kita ini musisi, bisa lah efeknya dari Amerika, Donature ke arah sana, ya kan? Kita nggak boleh munafik kan, ya. Tentunya satu hal yang paling terpenting, satu di hati kita tetap ingkar bahwa mereka itu benar. Gerakan itu loh, karena Israel Yahudi yang benci sama Israelnya sendiri banyak loh. Banyak memang. Karena itu gerakan Zionis. Ya, yang kurang ajar kan Zionisnya ini. Kalau yang menunggangi ini yang kurang ajar di sini. Sehingga dia bisa menguasai semua perekonomian dunia. Ketika dia sudah menguasai, it's me. I'm king. Bilang gitu kan. Mengatasnamakan. Dia mengatasnamakan Israel. Kalau saya imani Israel. Yang kedua, yang pertama, yang kedua. Apa ya, Taurat saya nggak imani, saya wajib imani. Tapi Zionisnya saya nggak imani, karena ini bukan ajarannya. Ya menurutku Zionis itu beda deh. Menurutku ya, pribadi itu beda. Nah, gimana awal mula tethering musik ini terbentuk ya? Awal balik ke awal ya, gitu. Dengan formasi yang seperti ini ya, maksudnya yang menurutku sangat religius ya. Tethering dulu awalnya nggak seperti ini, bukan kita punya nggak seperti ini. Ya, umumnya pada musisi-musisi underground pada umumnya. Kita punya tethering itu dulu itu karena ini Mas Dwi, Mas Ovan, sama Nadia kan di sini personel baru. Kan dari sini. Itu paling muda dari sini. Paling muda, bisa ya, paling muda. Jadi mereka itu menggilai band dari negeri Romansan dan Green Theater. Jadi gitu. Waktu dulu masih baru-barunya Android. 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 Ya mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. 2017 lah. Nah itu si ini tuh. Siapa tuh? Siapa? Si paling punya kuota. Si paling punya kuota. Mereka ini biasanya awalnya itu Kalau kenapa tuh enggak itu dari berhubung mereka ini suka sama band Glitter, sering tethering gitu. Plesetin dikit. Aku baru ngeh ya. Iya, aku baru ngeh. Terus lanjut Bang. Kan dulu vokalisnya pertama kan Nadia sama kan namanya Mas Hafid. Kemudian Mas Hafidnya kan keluar. Screamernya akhirnya ganti Mbak Cynthia. Nah, Mbak Cynthia ini dulu satu circle sebenarnya. Satu circle main sama. Murid teladan. Murid. Jadi mereka beliau ini mereka ini sebenarnya muridnya dari Mas Dwi. Kita semua murid teladannya Mas Dwi. Satu dari awal dibentuk jadi musisi. Nah, gimana caranya kalian meracuni? Yang berdua ini ya. Gitu lah ya. Caranya ya. Bukan meracuni. Ini memang keinginan dia sendiri. Melampiaskan emosi dengan scream. Boleh. Ayo. Stop. Kan jarang-jarang loh, maksudnya cewek bisa scream atau nge-girl itu kan jarang. Salah satu keunikan. Nggak tahu ya, nggak sadar paling. Kayak anak deh nih. Boleh cerita. Gimana? Dari awal kan emang dulunya
saya itu suka Avenged kan. Dulu Avenged itu dulu kan. Iya, Terus kan itu dulu Matt Shadow vokalisnya kan juga screamer juga. Dan saya terinspirasi dari itu. Kayak wah sangar iki. Melampiasin emosi juga kan. Jadi ganteng ya kalau itu. iya, betul. Ya. Itu langsung saya sama guru saya ada itu Mas Hafid dulunya inginlah belajar seperti apa sih scream itu. Oh ternyata gini-gini. Terus langsung dulunya scream saya kayak curut kecepit ya. Curut kecepit tuh. Terus sekarang sudah pro lah. Jangan dong. Nggak bisa. Kan sekarang sudah nggak curut kecepit. Oh iya, salah. Maaf ya, seperti itu. Kalau mbaknya seperti apa? Oh, kalau saya queen vokal. Enggak, maksudnya kenapa mau bergabung dengan sejarahnya. Ya, jadi awalnya itu saya dari SMP, Jadi ekskul band saya sama Novanda ini. Nah, terus pelatih bandnya itu alhamdulillah kebetulan Mas Dwi. Jadi habis lulus SMP langsung ditarik sama Mas Dwi, saya sama Novanda. Iya, dipertemukan juga sama Fandi. Terus disatukan jadi project catering itu tadi. Gelem tak ben-benan. Ya gelem. Genrenya apa gini? Pertamanya ya rock, tapi kok ono berok-beroke. Tapi ya wis gak apa-apa, sing penting sing berok-berok ya aku. Kan saya gak bisa gitu. Ya wis akhirnya sampai sekarang ini alhamdulillah. Nah, ini ngomong-ngomong udah jalan berapa lama ya? Catering itu? Dari 2017. Wah, lumayan. 9 tahun dari 2017. Dari 9 tahun ini apa yang sudah dihasilkan dalam artian karya ya? Kami punya 1 EP sama 1 album. Alhamdulillah. Ini mau jalan kalau sudah selesai album ini, karena itu instruksinya Mami Jona, Ibu manajer menggebu-gebu marek lagu. Ya, itu memang. Nah, jadi ngomong ya. Udah ketahuan sama. Memang, aku setuju dengan itu. Karena menurutku ya pribadi ya soal kita ini karya kita di booming atau enggak itu urusan nanti. Ya, yang penting kita tawakal. Ya, kita tawakal binabum. Kita tawakal binabum. Nggak tahu ke depannya nanti gimana. Siapa tahu entah itu tahun depan atau 5 tahun depan itu rezeki. Ya, amin. Yang penting ya terus berkarya. Nah, untuk rencana album berikutnya itu kapan atau single-single? Ini kurang 2 lagu. Ini kan mau rekaman lagu yang judulnya Dosa. Nah, itu. Tapi kan engineer-nya Mas Fandi kan masih sibuk record band lain. Karena kan juga di sini di samping kita nge-band, project band, kita kan juga ngejalanin recording, terus studio musik gitu. Jadi sebetulnya bapak bercakungan ya. Kalau boleh tahu nih studionya di daerah mana? Mungkin dari teman-teman atau penonton Zebra Cross yang pengen latihan di studionya, atau memang direntalkan atau hanya menerima semuanya. Tapi sebetulnya anak komsen banyak, umur kan komsen kan, banyak yang latihan ke sana. Di daerah mana itu? Gedung Kandang, punya Polsek. Oh iya. Namanya Kang Buntu. Iya. Jadi untuk teman-teman yang di daerah Gedung Kandang, Kota Lama, Polean ataupun Saujajar bisa latihan di apa namanya? Catering Musik Studio. Iya, betul. Nah, selain studio, kegiatan lain dari kalian? Ya, ini di sisi apa? Selain band. Oh, selain band. Saya jauh. Jauh teman-teman kabarnya. Ya.
Jangan lah mas, tolong media. Sisi itu mas. Ojo lah penampilan itu. Mau nanti ngomong saya ada boleh. Langsung saya kerja, Mas Heli kerja, Mas Novan kerja, juga punya usaha juga sama. Mas Fandinya sibuk kuliah, Mbak Sintianya kuliah, Mbak Nadia baru lulus kuliah, gitu. Era saat ini kan semakin gila ya media sosialnya. Gimana cara kalian memanfaatin media sosial untuk mempromosikan catering? Nah, kalau ngomong-ngomong media sosial, gimana? Ini saya bilang nato. Nah, kaget. Di sini yang ahli media itu Mas Fandi, Mbak Cynthia, terus manajer kami kan juga ahli media lah, influencer juga gitu. Ya. Jadi enak, intinya jujur nggak? Di sini kita bagi job desk kalau beneran. Gitu. Saya bagian bikin karya, bikin lagu, instrumen, nanti ngedum ke teman-teman. Mas Heli ini Menteri Perhubungan, jadi mau di sana sini. Nadia ini bagian memantau stalking. Mbak Cynthia ini bantu di media, nanti dikonfirm ke manajer kurang gimana, saya suruh dandani ya ditandani, ya ditolak yang bikin lagi. Ya, ditolak dalam hal apa ini? Ya elek. Yang menolak itu manajer atau siapa? Iya. Iya. Banget besok. Ganti. Revisi. Selama ini ya, Mas Ian, dalam berkaryamu ini, selain isu sosial ya, tema apa yang lebih mbok angkat? Entah itu religi. Sebetulnya aslinya politik. Tapi tak satir. Politik dalam yang hal apa ini? Loh, banyak. Ya. Mandi ngomong kayak gini. Ya nggak ngomong ya. Mandi tak ngomong. Wah nih. Makin. Kita ini merdeka Jipeng, tapi rasanya koyok cik dikebiri. Dibilang merdeka ini enggak 100%. Ya. Nah, gitu. Terus yang kedua, kalau yang namanya sosial ini katanya teriak-teriak sosial, tapi sebetulnya itu kita semakin cuek, acuh tak acuh. Terus yang politik ini, ya kita dipimpin tapi jalan sendiri. Mungkin sedikit, mungkin banyak. Jipeng bukan juga lebih paham karena pergerakannya. Saya nggak paham. Nggak mungkin. Langsung namanya nggak mungkin. Langsung tugas dulu. Gini loh. Kita ini amin sewu ya. Ya. Tapi saya nggak ngarani negara saya berwaton minal iman. Gini, kalau di negara komunis itu, kan nggak boleh ngeritik pemerintah loh. Tapi disampaki, dikasih makan sama negara. Kalau di negara liberal, bebas kamu bicara apa ke pemerintah, A, B, C, D, F, G. Tapi makan silakan cari sendiri. Nah kalau di negara kita, terus makan cari sendiri, tapi nggak boleh ngeritik pemerintah. Oke, dari komunis, liberal, dan republik. Ya. Menurut kalian, pemilih ini? Liberal lah. Liberal. Ya. Menurutmu Indonesia ini sudah siap nggak menjadi republik atau belum? Kalau tanya Indonesia sudah siap menjadi republik lebih dulu kah kita tanyakan kepada penerus-penerus bangsa ini kan generasi baru? Ya enggak, maksudnya kita ngomongin personal. Oh, personal. Secara kesatria saya harus jawab ya. Insya Allah kalau dari tujuan ya, tapi kalau prakteknya belum. Ya menurut aku belum siap. Ya, belum siap. Kalau dari teori kan ya. Satu contoh tapi seumpama ya, ngomong seumpama. Lagi secara komunis kayak Cina, aku nggak ngomongin korup ya. Cina ataupun Rusia, menurutmu oke nggak? Nggak oke-nya dari mana? Dikebiri kita sebagai seorang musisi. Karena satu, lawannya elit politik itu apa? Dan lagu-lagu orang-orang redro. Satu contoh, kita tarik ke belakang kemarin teman-teman kita di Sukantani. Kita sebagai musisi, ya Allah, lapusnya tapi secara ekonomi kayak Cina berjalan oke.
saya juga nggak pro ke China kalau ekonomi berjalan oke, karena dia karakternya Cina kan utangi kan. Namanya orang utang loh. Ya. Saya ini tukang tagih utang loh ya. Sama Om Jipeng punya utang sama saya. Sumpah kayak mendak tilbuni. Ayo dong utangin. Kaiso itu bayar sama. Prinsipnya aja kan kayak gitu, utang ada bunganya. Tetap sing anak sing utangi. Ya. Iya kan. Berarti enak sing nyopo. Enak sing liberal. USA. USA, oke. Jujur kan? Bisa dikatakan kamu pro USA. Pro USA. Oke. Lainnya? Iya loh. Lainnya. Kan aku cari jawaban mang tak kembangkan. Iya. Nggak berarti kan ini ngomong liberal kok Republik. Perwakilan Mas Novan ya. Yang menurutku saya Mas Novan ini cocokin di negara liberal. Berarti kan lebih US. Yes. Karena memang Mas Novan itu pindah ras nilai bahasa Inggris terus uripe iki gitaran. Jadi sempat ono masa itu Mas Novan ini turu ngerangkul gitar. Turu ngerangkul gitar. Gitar kering nggak ono. Jadi untuk teman-teman yang penasaran dengan lagu-lagu Tethering bisa cek di YouTube-nya. Betul. Iya. Betul. Untuk klip yang ini yang ada di Prevor Kaca. Maksudnya? Video klipnya. Video klipnya. Kalau sekarang sih video klipnya mas ada di lagu Freedom of Human Right. Iya. Freedom of Human Right itu ada di EP kita. Jadi pertama kita rilis EP isinya 5 lagu dan Freedom of Human Right itu yang ada EP-nya. Ada klipnya. Ada video klipnya. Jadi total EP dan album ini total berapa lagu? 15 oh. 5 plus 10 ya. 5 plus 10. Nah untuk closing statement buat Tethering untuk teman-teman yang lagi berusaha ataupun pendengar baru, apa yang bisa disampaikan? Jangan menyerah. Satu namanya The Massive. Iya. Jangan menyerah. Iya. Jangan menyerah. Yang kedua, jadilah musisi yang tulus tapi juga realistis. Yang ketiga, tetap berkarya apapun halangan dan rintangannya. Karena seorang musisi sejati itu enggak, tolak ukurnya adalah karya nyata, bukan sekedar omong kosong sama joget TikTok gitu. Velocity. Iya. Mungkin dari mbaknya berdua apa yang bisa disampaikan? Kalau dari saya sendiri untuk teman-teman juga bisa mengekspresikan diri melalui karya. Kayak karya yang ya joget-joget gitu juga. Kan itu kan karya yang ya sekedar hiburan. Kita bisa melalui karya dengan kayak kita gini, musisi yang sangat terbuka dengan isu-isu sosial di sekitar kita gitu. Jangan jangan menyerah lah untuk mengekspresikan diri kalian sendiri gitu. Untuk mana dia gitu? Udah. Mas Heli. Oke, Rai. Mas Novan ternyata. Semoga Malang bisa kembali lagi menjadi parameter musik rock di Indonesia. Amin. Assalamualaikum Mama. Jadi terima kasih buat teman-teman Tethering yang sudah mengisi Sebrakos malam ini. Sampai jumpa lain waktu. Semoga kalian terinspirasi dari mereka dan bikin karya yang lebih gila dari ini. Terima kasih buat Tethering.